Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi-Dayani dengan NIM G7012400. Nah, saya dari kelas C, kelompok 5. Nah, di video kali ini saya ingin memenuhi tugas pendahuluan dari praktikum analisis farmasi yang berjudul validasi metode analisis, uji presisi dan akurasi. Baik, langsung saja ke soalnya. Yang pertama itu presisi dalam analisis farmasi. Nah, presisi atau ketelitian adalah kedekatan antara serangkaian hasil pengukuran yang diperoleh dari sampel yang homogen yang dilakukan secara berulang-ulang. Presisi tidak melihat seberapa dekat hasil tersebut dengan nilai asli atau sebenarnya, melainkan seberapa konsisten alat dan metode memberikan hasil yang sama. Nah, contohnya itu jika kadar paracetamol sebenarnya adalah 500 mg dan hasil replikasi analisis Anda berturut-turut menunjukkan angka 480 mg, 481 dan 480 mg, maka metode Anda dikatakan presisi karena hasilnya itu konsisten meskipun tidak akurat. Perbedaan repeatability dan intermediatik. Nah, repeatability atau intalha saja ke soal nomor 1, presisi dalam analisis farmasi. Nah, presisi atau ketelitian adalah kedekatan antara serangkaian hasil pengukuran yang diperoleh dari sampel yang homogen yang dilakukan secara berulang-ulang. Presisi tidak melihat seberapa dekat hasil tersebut dengan nilai aslinya atau sebenarnya, melainkan seberapa konsentrasi alat dan metode pemberian hasil yang sama. Nah, contohnya itu jika kadar paracetamol sebenarnya adalah 500 mg dan hasil replikasi Anda berturut-turut menunjukkan angka 480 mg dan 481 mg dan 480 mg, maka metode Anda dikatakan presisi karena hasilnya konsentrasi meskipun tidak akurat. Nah, adapun perbedaan repeatability dan intermediatif. Nah, repeatability atau intra hasil uji presisi yang dilakukan dalam konsentrasi yang sama, analisis yang sama atau alat yang sama. Nah, dalam interval waktu yang singkat pada hasil yang sama. Biasanya dilakukan minimal 6 replikasi sampel yang konsentrasinya 100%. Nah, presisi antara uji presisi yang dilakukan pada kondisi yang variasi. Nah, soal nomor 2 itu perhitungan standar deviasi atau SD dan persen RSD beserta makna presisi dinyatakan secara matematis melalui nilai standar SD dan replikasi persen RSD atau koefisien variasi. Nah, rumus perhitungannya itu jika Anda memiliki rata hasil replikasi kadar paracetamol, dihitung rata-ratanya terlebih dahulu, kemudian dihitung SD dan persen RSD-nya menggunakan rumus berikut. Nah, standar deviasi sama dengan akar kuadrat dari jumlah kuadrat selisih antara nilai pengamatan ke I dengan nilai rata-rata dibagi dengan jumlah sampel dikurangi 1. Nah, keterangannya itu XI nilai pengukuran, KI nilai rata-rata dari seluruh pengukuran. Nah, N itu jumlah replikasi per sampel. Nah, analisisnya itu SD menunjukkan seberapa jauh titik-titik data sampel tersebar dari nilai rata-ratanya. Nah, persen RSD-nya itu menunjukkan tingkat Soal nomor 3 itu akurasi dan metode penambahan baku atau akurasi kecermatan adalah derajat kedekatan antara hasil analisis yang diperoleh dengan nilai analisis yang sebenarnya, nilai murni atau nilai klaim etiket. Akurasi menunjukkan ada atau tidaknya kesalahan sistem, error. Metode penambahan baku atau addition adalah metode ini digunakan untuk menentukan akurasi terutama ketika sampel memiliki efek matriks yang kompleks atau zat tambahan dalam tablet paracetamol seperti amilum atau magnesium stearat yang bisa mengganggu pembacaan absorbansi seperti spektrofotometri UV vis. Cara kerja metodenya itu sampel uji dengan kadar paracetamol yang belum diketahui diukur terlebih dahulu absorbansinya ke dalam sampel. Soal nomor 4 itu perhitungan persen rekonversi dan contohnya. Rumus rekonversi persen rekonversi atau persen perolehan kembali sama dengan selisih konsentrasi total dan konsentrasi sampel kemudian dibagi dengan konsentrasi standar lalu dikalikan 100%. Keterangannya itu C total konsentrasi yang terukur setelah penambahan standar atau C sampel konsentrasi sampel awal sebelum ditambah standar. C standar konsentrasi standar murni yang sebenarnya ditambahkan. Nah, contoh perhitungannya itu misalnya dari hasil analisis spektrofotometri UV vis didapatkan. Nah, soal nomor 5 itu pentingnya presisi dan akurasi dalam validasi. Metode validasi dengan parameter presisi dan akurasi sangat krusial karena industri farmasi bertanggung jawab langsung terhadap kesalahan pasien. Nah, metode yang tidak valid itu akan menghasilkan data kadar obat yang salah. Contoh sederhananya itu dampak klinis pada pasien. Nah, bayangkan sebuah pabrik memproduksi tablet paracetamol 500 mg untuk penurunan demam, namun metode analisis laboratorium mereka tidak akurat dan tidak presisi. Nah, contoh kadar
rendah itu, laboratorium melaporkan kadarnya 500 mg karena kesalahan metode, padahal kadar aslinya itu di dalam tablet hanya 250 mg.